Memulai pendakian Gunung Marapi, terus kena badai di Cadas. Hai everyone, ini ceritaku pas traveling di Sumatera Barat. Oke, kita lanjut cerita pendakian Gunung Marapi. Udah selesai registrasi, nggak nunggu lama-lama lagi, kami pun langsung berangkat. Waktu itu sebenarnya udah pukul 11.35, udah agak larut untuk ukuran kami yang mau tektok. Tapi nggak apa-apa, kita gas aja. Jalur awal Gunung Marapi ini sangat landai, jadi kami terhitung jalan santai sekali. Beberapa kali ada tanjakan, tapi ya tanjakan biasa aja. Habis itu landai lagi. Oh iya, ada yang unik di jalur pendakian Gunung Marapi ini. Lihat, sepanjang jalur kita bakal disuguhi Asmaul Husna yang ditempel di pohon-pohon kayak gini. Jadi bisa sekalian zikir sepanjang jalur. Baru kali ini banget aku nemu yang kayak gini di gunung. Pukul 11.56 kami tiba di sumber air. Tapi waktu itu cuma Ijal doang yang turun ngambil air buat persediaan nanti. Sementara aku, Hafid, Kibo, dan Arif memilih nunggu sambil duduk menyelonjorkan kaki. Yap, meski jalur Marapi sejak awal hingga kini tidak terlalu sulit, tapi kaki kami cepat terasa kaku. Lagi-lagi efek Gunung Sago masih terasa, terutama mungkin bagi aku pribadi. Jadi ya, pendakian ini kuusahakan sesantai mungkin sambil denger lagu juga biar nggak terlalu berasa capeknya. To lead a better life, I need my love to be here. Pukul 14.44 kami sudah tiba di ketinggian kesekian di kedai ketiga jika menghitung kedai-kedai yang sudah kami lalui sejak bawah tadi, setelah sebelumnya sudah melalui jalur-jalur penuh tanjakan dan akar. 15 menit istirahat di kedai itu, kami lanjut jalan lagi. Jalur selanjutnya didominasi batu licin dan berlumut, tidak terlalu banyak akar seperti jalur sebelumnya. Kian ke atas aku sedih banget karena mulai lihat sisi gelapnya Marapi. Coba lihat, ada vandalisme di pohon-pohon. Aku suka heran. Emang tujuan orang-orang nyoret-nyoret pohon kayak gini apa sih? Bantu jelasin dong. Soalnya kalau menurut aku ini tuh mengganggu dan merusak banget. Bahkan tampang pohonnya aja jadi jelek gitu loh. Gak cuma vandalisme, semakin ke atas ke batas vegetasi, sampah juga semakin banyak. Sedih banget lihatnya. Menurutku kalau emang kawan-kawan belum sadar soal pentingnya menjaga gunung, menjaga lingkungan, kayaknya kawan-kawan belum pantas pergi mendaki jauh-jauh deh. Mending di rumah aja daripada cuma nyampah di gunung. Balik ke topik, kami jalan lagi dan pukul 15.46 kami udah tiba di Cadas sekaligus kedai terakhir sebelum summit ke top Gunung Marapi. Pas kami tiba di Cadas itu gerimis mulai datang, kabut tebal juga menutupi jarak pandang ke arah puncak. Kami nggak bisa lihat puncak sama sekali waktu itu. Jadilah kami cuma berharap cuaca akan sedikit bersahabat sembari kami masak dan makan dulu. Kami cuma masak seadanya waktu itu karena kondisi juga kurang memungkinkan. Kami semua kedinginan sekaligus kelaparan. Setidaknya ada yang mengganjal perut untuk persiapan menuju puncak. Tapi setelah kami makan, cuaca justru semakin tidak bersahabat. Angin kencang, hujan deras, dan badai. Terus, gimana kami bisa ke puncak dong? Jawabannya di video selanjutnya ya. Syukur Muanto.